Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi bersama kami di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua, Pesugihan Keluarga Ningrat. Pagi harinya terdengar huru-hara dalam keluarga Ningrat itu. Mereka semua saling meneriaki nama Nyi Endang. Bapak dan ibuku sebenarnya sudah tahu apa yang sudah terjadi pada Nyi Endang. Mereka juga sebenarnya sudah tahu, namun kesedihan mereka seolah-olah mendramatisir keadaan yang sebenarnya sudah diketahui keadaannya. Nyi Endang meninggal dunia. Gak mungkin. Semalam ibu baik-baik saja. Ibu dan bapak aku keluar dari kamar sembari menatap sekeliling ruangan di ruang tengah yang sudah dipenuhi oleh semua keluarga Ningrat. Namun bapak dan ibuku mengetahui topeng yang sengaja ditutupi oleh seluruh anggota keluarganya. Mereka semua benar-benar memiliki darah iblis yang mengalir deras dalam sifat dan mimik wajah mereka. Seolah-olah kematian Nyi Endang adalah kematian karena takdir dan waktu yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Perlahan-lahan bapak mendekati jasad Nyi Endang yang sudah ditutupi oleh kain yang berwarna putih. Bapakku mengangkat sedikit kepalanya sembari mengusap-usap bagian tengkuk dari Nyi Endang. Ketika bapakku mengusap-usap bagian tengkuk Nyi Endang, tiba-tiba Mas Pangarep memegangi leher bapakku sembari menekannya dengan kuat. Mau kau apakan ibu? Bapak hanya terdiam. Dia tahu bahwa kematian dari Nyi Endang bukanlah kematian yang tanpa sebab. Kematian Nyi Endang ini telah direncanakan agar menjadi tumbal dari Nyi Pri Ketek yang dijalankan oleh keluarga Ningrat ini. Aku ingin memastikan apakah benar kematian Nyi Endang karena penyakit bawaannya. Namun setelah aku pegang tengkuknya, ada beberapa kejanggalan. Mas Pangarep makin menekan leher bapak, namun dengan cepat bapakku langsung mengancam Mas Pangarep. Aku kiwaruh kelakuanmu, Mas. Semakin dikubur, semakin tercium bau busuknya. Semakin kamu menekan leherku hingga patah, maka semakin kuat kecurigaanku terhadap praktek pesugihan yang kalian lakukan. Mas Pangarep pun segera melepaskan tangannya. Ia kembali ke tempat duduk sembari menatap tajam bapak yang masih memegangi tengkuk Nyi Endang. Saat dimana bapakku berada dalam posisi yang dipandangi oleh banyak keluarga Ningrat, ibuku segera mendekati bapak. Pak, ada apa? Pegang tengkuknya. Ibuku pun langsung memegangi tengkuk leher milik Nyi Endang. Saat ibu memegangi tengkuknya, ia terkejut bukan main. Bagian tengkuk dari Nyi Endang sudah kopong atau kosong. Cek bagian bawahnya lagi, ucap bapak. Ketika ibuku mengecek bagian bawah tengkuk, ia merasakan hal yang sama. Bagian dari punggung Nyi Endang telah penuh dengan luka cakaran yang menggores ketiga sudut yang berbeda. Pertama pada bagian belakang tangan kanan hingga ke bagian punggung. Bagian ini adalah bagian yang sangat panjang dan juga besar. Sampai-sampai ibu juga merasakan sedikit bagian yang kasar dari tempat itu. Dan ternyata itu adalah tulang bagian punggung yang sedikit terbuka. Lalu yang kedua, bagian dari rusuk kanan hingga ke rusuk bagian kiri. Bagian ini tidak terlalu lebar namun cukup jelas garis cakaran yang bisa diraba dengan menggunakan tangan. Yang terakhir, bagian perut sebelah kanan hingga ke bagian perut sebelah kiri. Bagian ini sangat sensitif. Sampai-sampai ibu merasakan ada sedikit cairan yang keluar dari bagian itu dan memiliki bau yang sangat busuk. Lalu bapakku melihat bagian lainnya, seperti bagian kedua tangan termasuk pergelangan tangannya yang sudah lebam dan terdapat bekas ikatan tali yang sangat kuat. Bapakku sempat terkejut ketika melihat bagian tangan dari Nyi Endang.
Dia langsung menatap Mbak Ayu dan Mas Pangarep karena keduanya adalah dalang dari kematian Nyi Endang sendiri saat ritual semalam dijalankan. Usut demi usut ternyata ketika ritual berlangsung, kedua tangan Nyi Endang diikat menggunakan tali di tempat tidurnya dengan tubuh terlentang dan wajah menghadap ke arah kasur. Bukan hanya itu saja, penyiksaan dilakukan ketika Nyi Endang dalam keadaan bugil dan tidak berbusana sedikit pun. Dengan begitu Nyi Endang disiksa habis-habisan oleh Rojo Ketek hingga memuat 3 cakaran yang sudah membuat nyawanya menghilang. Ibuku tiba-tiba menangis. Dia bukan menangis karena kematian diri Nyi Endang saja, melainkan saudara-saudaranya yang berlaku kejam dalam menginginkan kekayaan terhadap ritual yang mereka jalani. "Bu, hari ini kita harus pindah," ucap bapakku. Ibu hanya mengangguk, hatinya benar-benar sudah sakit karena kelakuan saudara-saudaranya yang tega melakukan ritual ngipri ketek untuk membunuh ibunya sendiri. Bapakku pun langsung membangunkan ibuku. Tak lama kemudian, datanglah banyak warga yang mendengar atas kematian dari Nyi Endang. Satu persatu, warga itu memeluk Mas Pangarep, Mbak Ayu, Mbak Neneng, dan yang lain. Bapakku melihat dengan jelas mimik wajah mereka yang terkesan sangat munafik karena telah memperalat kesedihannya sebagai penutup dari aib dan kesalahan fatal dalam kehidupan mereka. Untuk menutupi kesedihan ibu, Bapak langsung mengajak ibu untuk masuk ke kamar sampai penguburan dari Nyi Endang dilaksanakan. Saat dimana Bapak membawa masuk ibuku ke dalam kamar, tamu-tamu dari keluarga Ningrat pun mulai berdatangan. Namun suatu yang aneh pun terjadi. Bapakku merasa seluruh ruangan seperti berputar. Hawa dalam kamar pun tiba-tiba menjadi panas. "Pak, ada apa? Siapa yang datang, Bu?" "Itu keluarga Ningrat, Pak. Keluarga Brotoseno." "Keluarga dari mana?" "Keluarga dari barat. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki titah dalam melanjutkan keraton. Namun mereka menolak hal itu, Pak." "Mengapa mereka tidak menduduki keraton?" "Mereka itu termasuk Ketih Rengget." "Ketih Rengget?" "Iya, Ketih Rengget atau pemilik darah kotor, pengkhianat keraton di masa lalu." Saat bapak dan ibuku sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba Mbak Ayu mengetuk pintu sambil mengatakan sesuatu dari luar kamar. "Mas Harto, bisa keluar sebentar?" Ibu langsung memegangi tangan bapak yang masih gemetaran ketika mendengar nama Brotoseno. "Pak, Bapak yakin mau keluar dan menemui keluarga Brotoseno itu?" "Ibu yakin keluarga itu menjadi kelanjutan dari pemegang titah keraton." "Kenapa emangnya, Pak?" "Setahu Bapak, mereka yang memiliki Ketih Rengget itu adalah mereka yang telah melanggar ketetapan keraton. Jika memang benar seperti itu, berarti pihak keratonnya lah yang tidak setuju dengan apa yang dimiliki oleh keluarga itu." Tiba-tiba suara ketukan pintu semakin besar. "Mas Harto, keluarga Brotoseno ingin menemui Mas Harto. Mas Harto dan Mbak Esa bisa keluar kamar sebentar gak?" "Bu, Bapak keluar dulu ya." Bapak pun langsung membuka pintu kamar. Saat bapakku membuka pintu, ia langsung melihat 5 orang dari keluarga Brotoseno sedang duduk di kursi, sedangkan keluarga Ningrat lainnya terduduk di lantai sambil menundukkan kepalanya seolah-olah derajat dari keluarga Brotoseno sangatlah tinggi dan berwibawa. Bapak sempat keheranan mengapa mereka semua melakukan itu. Bagaimana mungkin? Semuanya sangat menghormati keluarga Brotoseno. "Tunduklah, Bruk." Tiba-tiba bapakku langsung tertunduk dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, tubuh bapakku sama seperti keluarga Ningrat lainnya terduduk di lantai sembari menundukkan kepala. Bahkan kepala bapakku sulit digerakkan, seperti tertahan sesuatu hingga tidak bisa menatap dengan jelas satu persatu wajah dari keluarga Brotoseno. "Artonegoro, darah birumu berasal dari timur kan?" "Nggih, perkenalkan, aku adalah Anggoro, pimpinan dari keluarga Brotoseno." Mendengar namanya saja, bapakku tidak bisa berkutik sama sekali.
Dari ujung rambut hingga ujung kaki, bapakku merasa hawa merinding yang benar-benar membuat bapakku tidak bisa melakukan apapun. Nyi Endang akan kami bawa ke tempat para keluarga ningrat. Kematiannya adalah sebuah aib karena memiliki 3 bekas cakaran yang tidak bisa dijelaskan. Belum tahu apa tujuan dari keluarga Brotoseno sehingga dirinya menginginkan jasad dari Nyi Endang untuk dimakamkan di pemakaman ningrat. Namun yang pasti, hal ini ditujukan untuk menutup aib yang sudah terjadi atas kematian Nyi Endang sendiri. Setelah keluarga Brotoseno memutuskan keputusan terkait pemakaman Nyi Endang, semua keluarga ningrat diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamarnya masing-masing, kecuali 2 orang saja. Mereka berdua adalah Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep. Keduanya merupakan tetua dari keluarga dan yang bertanggung jawab atas kematian dari Nyi Endang. Sedangkan bapakku disuruh untuk masuk dalam kamar untuk menghindari obrolan yang sangat sensitif. Saat bapakku masuk ke kamar, ibuku langsung menanyakan apa yang baru saja dikatakan oleh keluarga Brotoseno. Mula-mula bapak hanya diam, lalu saat dirinya ingin mengatakan apa yang barusan dikatakan oleh keluarga Brotoseno padanya, tiba-tiba terdengar suara tamparan yang sangat kencang dari luaran. Bapakku langsung merespon hal itu dan berkeinginan untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada Mas Pangarep dan Mbak Ayu di luar sana. Akan tetapi ibu langsung menghalanginya. Ibuku tidak ingin jika bapak terlalu dalam mengetahui terkait tentang keluarganya. Tentu saja hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar dalam diri bapak sendiri. Setelah suara tamparan itu selesai, terdengar juga suara makian dan cacian dari keluarga Brotoseno pada Mas Pangarep dan juga Mbak Ayu. Sepertinya keduanya telah melakukan sesuatu hingga membuat keluarga Brotoseno menjadi sangat marah. Karena memang keluarga Brotoseno adalah keluarga yang seharusnya memangku jabatan keraton. Sehingga dalam upaya untuk menaungi keluarga-keluarga lainnya, keluarga Brotoseno sangat tegas akan hal itu. Lama sepertinya obrolan di antara keluarga Brotoseno dengan juga Mas Pangarep dan Mbak Ayu. Keduanya benar-benar memiliki rahasia tersendiri terkait dengan kematian Nyi Endang. Namun di sisi lain bapakku juga memikirkan sesuatu yang terjadi atas kematian Nyi Endang. Bapak memiliki pemikiran bahwa keluarga Brotoseno juga berkecimpung dalam kematian Nyi Endang. Bisa dibilang ada 2 kemungkinan yang memang bisa terjadi di luar nalar. Pertama, keluarga Brotoseno adalah dalang dari kematian Nyi Endang. Hal ini menunjukkan akan kanuragan yang dimilikinya hingga membuat keluarga ningrat lainnya tertunduk. Dengan begitu keluarga Brotoseno menjadikan semua keluarga ningrat seperti boneka dengan sesuka hati yang dikendalikan. Dan yang terakhir, ada kaitannya antara Mas Pangarep dan Mbak Ayu dengan Raden Anggoro. Jika ketiganya merupakan dalang di balik ini, berarti drama yang mereka lakukan seolah-olah memberikan pelajaran pada siapa saja yang berada di sekitarnya untuk tunduk dan takut akan kejadian mengerikan selanjutnya. Bapakku masih terus memikirkan hal itu. Jika keduanya benar-benar terjadi, berarti ancaman akan keselamatan keduanya sangatlah minim. Terlebih lagi, Raden Anggoro, si pemimpin keluarga Brotoseno, telah menandai bapakku sebagai orang yang mengetahui ritual Nyi Prikete yang baru saja dilakukan di malam hari tadi. Namun ada sesuatu yang belum bapak ketahui. Jika Nyi Endang meninggal, siapakah semalam tadi yang menjadi pengantin atau ratu dari Raja Kete itu? Melihat kematian dari Nyi Endang yang sangat jelas jika dirinya disiksa bisa-bisan, itu menandakan ada pihak ketiga yang benar-benar terlibat secara pasif, seperti yang bapak ketahui. Bapak pun langsung menghadapkan wajahnya pada ibu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh bapak pada ibu. Bu, dari keluarga ibu sendiri, siapa bu yang paling pendiam dan tidak banyak bicara? Emangnya kenapa pak? Ibu semalam tahu kan, jika Raja Kete mengelilingi kamar ini bersama dengan ratunya. Jika dilihat dari kematian Nyi Endang, berarti ada Ratu Kete di rumah ini, dan Ratu Kete yang kemungkinan berada di rumah ini adalah orang yang tidak banyak bicara dan terlihat sangat pasif. Ibu pun kemudian berpikir sejenak. Dia mencari-cari siapa dari anggota keluarganya yang memiliki sifat demikian. Jika memang sudah diketahui, berarti ada hubungannya antara Ratu Kete dengan keluarga Brotoseno. Bisa dibilang Ratu Kete inilah yang mengetahui kapan ritual selanjutnya akan berjalan. Siapa bu
Mbak Neneng kah? Ibu yakin? Sepertinya Mbak Neneng. Bapakku hanya diam. Dia sedikit mengingat beberapa kejadian yang telah terjadi. Ia mengaitkan Mbak Neneng dengan Nyi Endang. Bermula dari kejadian beberapa waktu yang lalu saat Mbak Neneng berada dalam kamar yang sedang menyisir Nyi Endang. Lalu gerak-gerik yang mencurigakan ketika malam hari tiba. Apakah Mbak Neneng termasuk Ratu Ketek dari anggota keluarga Ningrat ini? Setelah sudah berada di ujung pikiran, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luaran. Mbak Ayu mengetuk pintu untuk kedua kalinya. Bapak pun langsung membukakan pintu kamar dan ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Mbak Ayu. Mas Arto dipanggil oleh Raden Anggoro. Siap, Mbak. Bapakku langsung menuju ke tempat Raden Anggoro. Karena memang masih mengedepankan ada, bapakku tertunduk secara perlahan. Lalu dia berjalan menggunakan dengkulnya sembari kedua tangannya menyentuh lantai sebagai dorongan. Kepala tetap menunduk sebelum akhirnya pihak yang akan dimaturi benar-benar menyuruhnya untuk berhenti. Mandek. Tiba-tiba tubuh bapak langsung mematung dan terdiam tak bergerak. Lagi-lagi bapak merasakan aura yang sangat kuat hingga membuat apa yang dikatakannya benar-benar langsung terjadi. Artonegoro, kabarnya istrimu sedang hamil. Ucap Raden Anggoro dengan suara yang tegas namun benar-benar membuat tubuh bapakku merinding seketika. Nggih, Raden. Jika anak pertamamu perempuan, dia harus dijadikan sebagai ruatan. Untuk keluarga ini, kami sudah sepakat untuk meruat anakmu sebagai pembawa sial dari keluarga ini. Jelas Raden Anggoro. Maksudnya Raden? Tanya bapakku. Dalam keluarga Brotoseno, jika anak yang pertama dilahirkan adalah perempuan, maka anak itu akan diruat dan ditumbalkan untuk penyelamat keluarga. Sama seperti dengan keluarga dari Nyi Endang, seharusnya Ayu itu ditumbalkan untuk menyelamatkan keluarga ini agar tidak sial. Namun bapaknya benar-benar keras kepala. Jadi setelah kematian semua kepala keluarga Ningrat ini, aku adalah orang tua kalian semua. Apa yang aku katakan, itulah titah. Mendengar hal itu, batin bapak langsung memberontak. Bapak tidak ingin jika anaknya dijadikan tumbal hanya untuk kepentingan dari keluarga Brotoseno ataupun keluarga Ningrat lainnya. Karena baginya kelahiran anak pertama adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Bagaimana Artonegoro? Apakah kamu siap menjalankan titah dari keluarga Ningrat Brotoseno ini? Bapak tidak bisa menjawab. Ingin rasanya ia menolak dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi mulutnya seperti tak berdaya. Mulut bapakku tiba-tiba serasa dikunci dan tidak bisa menyampaikan apa yang benar-benar ingin disampaikannya. Beri aku waktu 3 hari, Raden. Nanti akan aku putuskan apa yang diinginkan Raden. Baiklah kalau begitu. 3 hari tidak terlalu buruk. Terima kasih, Raden. Akan tetapi jika kamu berkhianat, tiba-tiba bapakku merasakan kehadiran salah satu dari rumor keraton yang sangat mengerikan. Dia adalah penjegal dari keraton yang dikenal sangat bengis dan mengerikan dalam menyiksa siapa saja yang tidak menuruti titah rajanya. Aku tidak segan untuk membuat kalian semua menderita. Saat bapakku perlahan menghadapkan wajah ke arah Raden Anggoro, tepat di belakangnya sudah terlihat sosok penjegal keraton yang dirumorkan secara turun-temurun. Dia memiliki aura mematikan yang sangat mengerikan. Ternyata Raden Anggoro memiliki banyak khodam penjaga yang diambil dari seluruh keluarganya secara paksa. Bapak pun sempat membenarkan apa yang dikatakan oleh ibu terkait pimpinan keluarga Brotoseno itu. Keluarga Brotoseno terkenal sebagai Trageti Rengget atau keturunan darah kotor. Maksud dari Trageti Rengget di sini adalah mereka yang memiliki daya dan upaya yang bisa membahayakan keraton dan mampu memecah belah semua orang-orang di dalamnya. Bersamaan dengan itu keluarlah Mbak Neneng dari kamar sembari membawakan selendang. Melihat hal itu, Raden Anggoro langsung tersenyum dan tertawa kegirangan. Dia pun mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat bapakku terkejut. Duh, Cak Ayu, awakmu wangi tenan. Sesok kudu tak dadi ratu ya. Bapak yang mendengar hal itu langsung kaget jika memang Mbak Neneng belum dijadikan Ratu Ketek.
Lalu semalam tadi, siapakah yang menjadi ratu? Lalu mengapa Raden Angkoro mengetahui istilah ratu? Apakah ratu dalam keraton atau ratu dalam istilah ritual Nyi Brikete itu? Jika memang Raden Angkoro ada hubungannya dengan ritual ini, peran apakah yang akan diambil oleh Raden Angkoro? Apakah dirinya ada hubungan dekat dengan Raja Ketek? Saat semua keluarga sudah kembali setelah memakamkan Nyi Endang di pemakaman khusus keluarga Ningrat, bapakku masih memikirkan apa yang baru saja disampaikan oleh keluarga Brotoseno, saat dimana dirinya menjadikan keluarga Ningrat ini sebagai keluarganya sendiri dengan menyamaratakan seluruh tradisi mereka terhadap tradisi keluarga Ningrat. Begitu pula dengan hal lainnya, bapakku juga masih terngiang-ngiang akan perkataan, termasuk perkataan ratu, saat menyebutkan Neneng dengan sebutan itu. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan dari keluarga Brotoseno dengan keluarga Ningrat dari ibuku. Andai saja Nyi Endang masih hidup, mungkin dirinya akan memberikan sedikit penjelasan terkait keluarga Brotoseno pada bapak dan juga ibu. Selama ini, Nyi Endang tidak banyak membuka suara terkait keluarga lainnya, termasuk keluarga Brotoseno hingga hari kematiannya tiba. Namun ada saat di mana salah satu anggota keluarga yang benar-benar tidak peduli dengan kaitan antara keluarga Brotoseno dan juga keluarganya sendiri. Dia adalah Mas Krishna. Seperti ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Mas Krishna. Sampai-sampai ketika pemakaman ibunya telah selesai, dia membawa semua barang-barangnya dan bermaksud untuk pindah ke arah barat, dekat kota Kembang. Saat itu tepat di sore hari, bapakku mendapati Mas Krishna sedang mengendap-endap di rumah, seperti menghindari keluarganya. Mas Krishna bermaksud untuk kabur dari rumah tepat di hari kematian Nyi Endang. Bapakku yang mengetahui hal itu mencoba untuk pura-pura tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Mas Krishna sendiri. Sampai ketika Mas Krishna telah keluar dari rumah, bapak langsung menghampirinya. "Mas, mau kemana?" tanya bapak. "Aku ingin ke barat, dekat kota Kembang." "Mau apa, Mas?" "Kau tidak perlu tahu. Ini urusan pribadiku." "Jika aku tidak boleh tahu, mengapa Mas buru-buru?" Mas Krishna pun langsung menyeret tangan bapakku dan meninggalkan barang-barangnya. Mas Krishna membawa bapakku tepat di hadapan rumah yang sepi dan tidak banyak lalu lalang orang-orang yang ada di sekitarnya. "Kamu pasti sudah tahu kan?" tanya Mas Krishna. "Maksud Mas, keluarga Brotoseno itu bukan keluarga baik-baik." "Aku tidak paham maksud Mas Krishna." Mas Krishna pun memberikan lembaran terkait keturunan dari seluruh keluarganya. Itu berisi nama-nama dari pendahulunya dulu. Dalam kertas ini terdapat nama-nama pendahulu keluargaku, dan kau tahu, keluarga Brotoseno itu sudah lama dicoret oleh keraton karena tindakannya yang melanggar dari norma-norma keraton. Mendengar hal itu, bapakku langsung sadar, ternyata dugaannya benar. Pemilik Getih Rengget itu adalah keluarga Brotoseno, dan alasan terkuat dari pihak keraton mengeluarkan keluarga Brotoseno adalah karena keluarga Brotoseno telah melanggar apa yang ia perbuat sendiri. Jadi alasan Mas Krishna keluar adalah karena ingin menghindari keluarga Brotoseno. Aku paham sekarang, Mas. Itu keputusan terbaikmu. Mas Harto, aku boleh minta tolong. Terkait apa, Mas? Tolong rahasiakan kepergianku. Aku tidak ingin semua anggota keluarga tahu. Jika aku pergi ke barat hanya untuk menghindari titah dari keluarga Brotoseno. Sebegitu menakutkannya titah dari keluarga Brotoseno, sampai-sampai Mas Krishna sendiri melarikan diri untuk menuju ke barat yang berdekatan dengan kota Kembang. Di sisi lain, keputusan Mas Krishna benar-benar tepat. Dia sengaja menghindari hal itu agar dirinya tidak terikat dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh keluarga Brotoseno. Namun ada sesuatu hal yang masih menjanggal dalam pikiran bapak. Bukankah setelah kematian Nyi Endang, Rojo Ketek mencari tumbal laki-laki? Apakah jangan-jangan kepergian dari Mas Krishna juga karena memang ada keinginan untuk menghindari tumbal selanjutnya? Bapakku tidak bisa menanyakan hal itu pada Mas Krishna. Namun dengan keputusan dari Mas Krishna, sisa dari keluarga Ningrat terselamatkan satu. Hanya tinggal beberapa lagi yang masih betah di keluarga Ningrat karena keinginan dari mereka sendiri untuk mengambil kekayaan tepat setelah beberapa hari dari kematian Nyi Endang.
Namun ada beberapa yang masih belum bapakku ketahui di sini. Apakah karena memang keterkaitannya dari keluarga Brotoseno dalam mencampuri urusan pesugihan ini, sehingga keluarga Ningrat menunggu semua keputusan dari keluarga Brotoseno. Malam harinya, keluarga Ningrat diributkan dengan kepergian Mas Krishna. Mereka mempertanyakan satu persatu anggota keluarganya terkait keberadaan Mas Krishna, termasuk bapakku sendiri. Namun karena memang bapak memegang janji terkait kepergian Mas Krishna, bapak pun tidak menjawab apapun. Bapak hanya tidak ingin jika ibuku lebih dalam ikut serta dalam titah keluarga Brotoseno. Malam itu juga, semua keluarga pun benar-benar kehilangan arah. Mereka seperti kehilangan pilihan antara satu sama lain. Bapak menyadari ada sesuatu yang menjagal di sini. Bisa dibilang, apa yang diinginkan oleh keluarga Ningrat karena memang ingin menjadikan Mas Krishna sebagai tumbal selanjutnya, atau karena memang Mas Krishna membawa lembaran asli dari seluruh keturunan Ningrat yang memungkinkan bisa membocorkan rahasia terbesar antara keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. "Sialan, mengapa Krishna bisa lari dari rumah ini?" teriak Mas Pengarap sambil menggebrak meja. "Kita harus cari Krishna sampai ketemu," ucap Bayu dengan perasaan yang was-was. Tak berapa lama kemudian pintu diketuk oleh orang yang tidak dikenal. Namun hawa keberadaan ini sangat familiar. Bapakku merasakan hawa yang busuk dan benar-benar ingin lari dari ruangan ini. "Jangan-jangan," ucap Mas Pengarap dengan nada bicara yang penuh ketakutan. Mas Pengarap pun langsung menuju ke depan rumah dan membukakan siapa yang hadir. Baru juga dia membuka pintu, tiba-tiba tamparan keras melayang tepat di bagian pipi sebelah kanan Mas Pengarap hingga dia terjatuh. "Itu Raden Angkoro," ucap Bayu. Semua anggota Ningrat pun langsung menunduk untuk menghindari amukan dari keluarga Brotoseno. Mereka tahu kedatangan dari keluarga Brotoseno karena ingin membahas akan kepergian dari Mas Krishna. "Ampun Kang Mas Raden, aku nggak tahu jika memang harus seperti ini. Dia pergi begitu saja saat kami beristirahat," jelas Mas Pengarap. "Buk!" Raden Angkoro menendang perut Mas Pengarap hingga kesakitan. Lalu dia melangkah menuju Mas Pengarap dan menjabak rembus Mas Pengarap dengan kencang. "Ampun Kang Mas Raden, kamu mau kalau kamu yang aku jadikan tumbal berikutnya?" tanya Raden Angkoro. Tidak Kang Mas, kamu tahu kan Rojo Ketek butuh apa?" Butuh pengawal Kang Mas Raden. Jika ratunya sudah ada, lalu bagaimana untuk mencari pengawalnya?" tanya Raden Angkoro sembari menjambak rambut Mas Pengarap dengan kencang. Sakit Kang Mas Raden," ucap Mas Pengarap. Sedangkan anggota keluarga yang lainnya, mereka semua tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun. Sewaktu Raden Angkoro menyiksa Mas Pengarap, bapak terus memegangi perut ibuku sembari mengatakan sesuatu. "Diam dan tetap menunduk." Raden Angkoro pun berjalan ke arah anggota keluarga yang lainnya, sembari menginjaki tubuh Mas Pengarap yang sudah tak berdaya, dalam keadaan yang benar-benar kesal dan penuh emosi. Raden Mas Angkoro pun menatap satu persatu anggota keluarga yang lainnya. "Ayo." "Iya Kang Mas Raden." "Kamu tahu di mana cecunguk itu lari?" "Tidak tahu Raden." Raden Angkoro pun langsung mendekati Bayu dan menamparnya dengan 2 kali tamparan yang sangat keras. "Sugeng, apa tugasmu?" Mas Sugeng hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun pada Raden Angkoro terkait kepergian dari Mas Krishna yang pergi dengan tiba-tiba. Dengan cepat Raden Angkoro pun menendang bagian paha Mas Sugeng hingga terperosok di bagian belakang. Hingga akhirnya Mas Raden Angkoro tiba-tiba di hadapan bapakku. Dia menurunkan sedikit tubuhnya sembari mengatakan sesuatu. "Kau tahu kan di mana larinya Krishna?" Bapakku hanya diam. Bapak tidak menjawab apapun selain dia menundukkan kepalanya. "Aku tahu ada banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku, tapi semuanya sudah aku ketahui." Raden Angkoro pun langsung pergi dari hadapan mereka dan mengatakan sesuatu pada Mas Pengarap. "Selasa ini cari tumbal berikutnya." Siap Kang Mas Raden." Raden Angkoro pun meninggalkan mereka semua. Sesuatu yang menjadi kesimpulan dari bapakku adalah ternyata setelah kematian dari Nyi Endang, keluarga Brotoseno telah mengkonsep semua ritual dan pesugihan itu
berjalan hingga mencari tumbal berikutnya. Karena itulah, dia sangat marah ketika mendapati Mas Krishna pergi tanpa diketahui oleh keluarga yang lain. Bisa dibilang Mas Krishna akan dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Namun jika Mas Krishna benar-benar lari dan tidak kembali lagi, lalu Raden Angkara meminta pada Mas Pangarep untuk mencarikan pengawal sebagai tumbal laki-laki berikutnya. Lantas siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Dari anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, apakah Mas Sugeng, Mas Arto, atau Mas Pangarep sendiri? Atau memang berasal dari keluarga Brotoseno yang notabene semuanya beranggotakan laki-laki? Keluarga Brotoseno merupakan benar-benar keluarga yang sangat terhormat. Selain dia menjadi keluarga yang sangat ditakuti keluarga ningrat lainnya, keluarga Brotoseno ini memiliki jejaringan dan relasi yang sangat luas. Sampai suatu ketika, Raden Angkara meminta pada Mas Pangarep dan juga Mbak Ayu untuk menyiapkan jamuan yang sangat mewah karena ada salah seorang pejabat yang mendatangi rumah. Bisa dibilang dia juga masih memiliki hubungan darah dengan keraton. Hal ini dibuktikan kedekatan antara keluarga Brotoseno dan para pejabat merupakan satu ikatan tali yang masih menyambung hingga beberapa dekade terakhir. Keluarga Brotoseno juga dipercaya sebagai wadah bagi solusi atas masalah yang dialami para pejabat saat itu. Beberapa pejabat daerah yang memang termasuk ke dalam kategori ini disebut dengan pejabat renggat. Dalam kategori ini, pejabat yang memegang sebutan itu adalah para pejabat yang memang dikenal sebagai pejabat yang kotor. Saat dimana kehadiran pejabat ini diketahui oleh bapak dan ibu langsung buru-buru untuk menuju ke rumah Kang Waris. Alasannya sederhana, jika memang para pejabat ini ada keikutsertaan dalam pesugihan yang keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno itu lakukan, maka bapak dan ibuku akan segera keluar dari rumah untuk benar-benar melakukan sebuah pati obor. Pati obor merupakan sebuah cara untuk mematikan hubungan tali silaturahmi. Cara ini bisa memuat menjadi keluarga petang atau keluarga gelap yang menjadikan ketidakstabilan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Pagi hari itu juga bapak dan ibuku menuju ke rumah Kang Waris. Dengan perasaannya sedikit takut, mereka berdua pun langsung bertemu dengan Kang Waris dan menyampaikan apa yang Raden Angkara rencanakan. Kang, apakah pejabat yang akan datang ke rumah ini masih memiliki hubungan dengan keluarga Ningrat? Tanya bapak. Masih. Bukan hanya dalam terah, namun mereka juga termasuk bagian welut yang sangat licin dan dibenci oleh masyarakat. Bapak pun bingung apa maksud dari welut yang diungkapkan oleh Kang Waris pada bapak. Welut itu adalah nama lain dari belut. Jika diartikan, maksudnya adalah pejabat ini adalah pejabat yang memiliki sifat seperti belut yang sangat licin dalam omongannya, namun tidak sesuai dengan kinerjanya. Dia termasuk pejabat yang suka berlarian ke sana kemari ketika disuruh membuktikan hasil kerjaannya. Itu termasuk dalam pejabat welut yang dibenci oleh masyarakat sekitar. Bapak pun paham. Memang benar jika orang baik pasti akan ditemukan dengan orang yang baik. Begitupun sebaliknya, jika orang yang licik maka akan dipertemukan juga dengan orang yang licik. Semesta seperti sedang mempertemukan antara satu golongan dengan golongan yang sama sebagai tanda dari kekuasaan Tuhan sendiri. Lalu kapan saya harus keluar dari rumah itu, Kang? Tunggu, selamatkan Ratu Ketek dulu. Maksudnya, Kang? Ratu Ketek yang kamu tahu adalah dia yang memang sedang melaksanakan kontrak. Namun faktanya, dia adalah korban dari pesugihan ini. Ibuku pun langsung bergeming dan memikirkan apa maksud dari Kang Waris. Jika memang benar Ratu Ketek yang dimaksud oleh Kang Waris adalah korban, berarti pesugihan ini sendiri memiliki sistem yang tidak bisa dinalar oleh manusia sendiri. Pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat memiliki tingkatan. Mula-mula dia akan tersistem dengan mempertemukan Raja dan Ratu Ketek, lalu mencari pengawal, dan yang terakhir adalah yang sangat mengerikan. Maksudnya, Kang, yang terakhir akan mencari tumbal dari orang yang dikenalinya. Walaupun kita sudah melakukan pati obor itu adalah menghilangkan jejak, bukan menghilangkan pertanda jika dirimu dan juga istrimu
atau anakmu kelak akan dijadikan tumbal dan terus-menerus diteror sampai sekiranya benar-benar pesugihan ini selesai. Mendengar hal itu, bapakku langsung menghadapkan ke arah ibu. Sampai saat dimana Kang Waris berdehem, bapakku pun langsung menatap kembali ke arah Kang Waris. Tidak usah risau. Pejabat itu datang hanya karena urusan duniawinya saja. Bukan ada keterkaitan dengan pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat. Tapi jika disamakan dengan pesugihan yang sedang dijalankan oleh keluarga Ningrat, pejabat itu tidak ada bedanya. Maksudnya, Kang? Sekelompok pejabat itu termasuk kebal hukum. Mereka juga memiliki perewangan, yang mana semuanya ditujukan untuk menjaga kekuasaannya. Tanpa sengaja Kang Waris telah membuka sedikit demi sedikit terkait pejabat-pejabat yang memang berlaku kotor. Tak heran jika pertemuannya nanti bersama keluarga Brotoseno pasti ada niat terselubung di antara keduanya. Menjadi manusia itu gak usah kagetan. Ada pejabat yang memang minta-minta ke dukun. Ya banyak. Ada kiai yang memang seorang dukun. Ya tidak terhitung. Jadi fokuskan dirimu sendiri saja untuk menyelamatkan Ratu Ketek. Tapi Kang, kapan waktunya? Setelah si pengawal sudah diketahui. Maksudnya Kang, tumbal selanjutnya akan mencari pengawal. Berhubung targetnya sudah lepas, maka ada dua kemungkinan terjadi. Bapakku langsung diam sembari memikirkan jawaban setelahnya. Mungkin apa yang selama ini ia pikirkan adalah jawaban yang sama seperti yang akan Kang Waris ucapkan. Tumbal selanjutnya akan berasal dari satu pihak, baik itu keluarga Ningrat ataupun keluarga Brotoseno. Keduanya adalah satu sama lain yang masih berhubungan. Akhirnya terungkap, teruntuk tumbal selanjutnya kemungkinan besar akan jatuh dari salah satu keluarga besar itu. Memang terlihat sangat mendominan adalah keluarga Ningrat. Masih ada beberapa anggota keluarga Ningrat yang laki-laki. Itu menandakan jika korban selanjutnya adalah tumbal yang akan dijadikan sebagai pengawal dari Rojo Ketek sendiri. Setelah berbincang-bincang dengan Kang Waris setelah usai, bapak dan ibu langsung kembali ke rumah. Keduanya tidak menginginkan adanya kecurigaan yang terjadi dari keluarga Ningrat selama keduanya bepergian. Sampainya di rumah, bapak dan ibu langsung melihat Mbak Neneng yang sedang terduduk sendirian di kursi sofa sembari memegangi sisir milik ibu. Mbak Neneng, tumben sendirian? Tanya ibuku sambil memegangi perut. Mbak Neneng menatap wajah ibuku dengan tatapan yang sedikit aneh. Tampaknya, setelah kematiannya Endang, Mbak Neneng masih belum menerima kematian itu sendiri. Mas Harto, boleh aku bertanya sesuatu? Kenapa, Mbak? Mbak Neneng pun bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan sembari wajahnya yang masih menunduk ke bawah. Ia pun langsung menatap ke arah bapak sembari menyerahkan sisir itu pada bapakku. Bapak pun menerima sisir itu. Sejenak bapak menatap ke arah Mbak Neneng yang wajahnya masih tertunduk. Dengan sekejap Mbak Neneng pun menatap ke arah bapak sembari meneteskan air matanya. Tolong selamatkan aku, Mas. Maksud Mbak Neneng, aku ingin keluar dari rumah ini. Ibuku pun langsung merespon dari apa yang dirasakan oleh Mbak Neneng sendiri. Ia langsung memeluk tubuh Mbak Neneng dan mengelus pundaknya secara perlahan. Bapakku kemudian mengingat apa yang dikatakan oleh Kang Waris terkait Ratu Ketek yang dibicarakannya itu. Dalam hati bapak, ia sendiri membenarkan terkait Ratu Ketek yang ia maksud. Jika benar perkiraannya, berarti dalam ritual ngipur ketek yang dilakukan oleh keluarga Ningrat dan apa yang diucapkan oleh keluarga Brotoseno, berarti Mbak Neneng adalah Ratu Ketek selanjutnya. Saat dimana Mbak Neneng mengatakan hal itu, tiba-tiba dari belakang mereka sudah berdiri Raden Angkoro dan beberapa keluarga Ningrat lainnya. Bapak pun langsung menarik tubuh ibu karena kehadiran keluarga Brotoseno yang hadir secara tiba-tiba. Ibu juga langsung melepaskan pelukannya dari Mbak Neneng. Ada apa ini? Tanya Mas Pengharap. Bapakku langsung menyembunyikan sisir itu. Ia langsung mengatakan pada Mas Pengharap terkait apa yang sudah terjadi. Mbak Neneng kangen Nyi Endang, Mas. Ah, Neneng kangen ibu. Mas Pengharap pun berjalan untuk menuju ke arah Mbak Neneng. Namun dengan cepat Raden Angkoro menghalangi tubuh Mas Pengharap. Bapak dan ibuku yang melihat kejadian ini hanya terdiam.
Mereka berdua tidak ingin ikut campur terkait apa yang memang menjadi urusan antara keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno sendiri. Sebentar lagi akan ada tamu yang besar yang akan datang. Dia merupakan pejabat daerah tempat ini. Cepat bereskan semuanya. Perintah Raden Angkora langsung dijalankan oleh keluarga Ningrat lainnya. Mereka yang baru saja keluar dari rumah untuk membeli bahan makanan untuk hidangan pejabat itu langsung meletakkan ke piring-piring yang mewah dan cantik, persis seperti hidangan untuk para raja. Setelah semua hidangan sudah rapi ditata, Raden Angkora pun berjalan ke arah bapak dan ibuku. Siapa orang yang baru saja kalian temui? Bapak dan ibu langsung terkejut mendengar kalimat itu. Sepertinya mereka semua sudah lama dimonitori oleh Raden Angkora. Bukan siapa-siapa, dia teman lama aku. Apa ada hubungannya dengan Nyi Endang? Tidak ada, Raden. Ingat Arto, aku ini adalah tetua dari keluarga Brotoseno, keluarga yang memangku tahta kekeratonan. Bapak tidak menjawab apapun. Dia tahu apa yang dimiliki oleh Raden Angkora sangatlah mengerikan. Jika memang bisa diibaratkan, status darah yang menetes dari keluarga Brotoseno bayarannya adalah penggalan kepala yang harus ditebus. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang dengan menggunakan jas hitam yang sangat mewah. Ketiganya adalah pejabat yang akan menemui Raden Angkora. Bapak dan ibu yang mengetahui kedatangan para pejabat itu pun langsung masuk ke dalam kamar. Tujuannya adalah untuk menghindari pembahasan rahasia yang akan diungkapkan oleh kedua belah pihak. Selama pertemuan itu berlangsung, Raden Angkora tidak menyebutkan nama dari pejabat itu. Mereka saling menjaga rahasia satu sama lain. Namun ada salah satu pembahasan yang dianggap sangat sensitif. Hingga bapakku sendiri yang sedang menguping dari dalam kamar terkejut dibuatnya. Raden Angkora menyampaikan bahwa dirinya memiliki sebuah pabrik bawang terbesar di tempatnya. Lalu dia menyebutkan jika semua rencananya sudah berhasil, dia akan menjadikan karyawannya sebagai tumbal dari pesugihan yang sedang dijalankannya. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pesugihan ini memiliki aturan. Namun jika semuanya sudah terencana, pesugihan ini akan berjalan semestinya, tergantung dengan tuannya yang memegang kemudi dari pesugihan itu sendiri. Baiklah, berhubung aku juga kebal hukum, maka aku akan melindungi pabrik itu, ucap salah seorang pejabat itu pada Raden Angkora. Terima kasih Tuan. Sebagai bayarannya, aku akan memberikan pesangon 20% dari penghasilan pabrik yang sedang beroperasi itu. Tenang sajalah, jangan pusingkan hal itu. Mereka pun tertawa sembari memakan dan meminum semua hidangan yang telah disediakan. Berbeda dengan bapak, ia sempat tersentak mendengar penuturan licin dari pejabat itu. Dengan ini bapak semakin paham akan rencana yang dijalankan oleh Raden Angkora untuk bisa memanipulasi semua kekayaan yang akan dihasilkan dari pesugihan itu. Akan tetapi, yang masih menjadi pertanyaan, siapakah yang akan dijadikan korban selanjutnya untuk menjadi pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri. Bapak pun masih menguping dari balik kamar. Dia menemukan sedikit rahasia siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Lalu, siapa pengawalnya? Raden Surapto, pamanku sendiri. Bapak pun langsung berhenti untuk menguping. Dia belum pernah mendengar siapa itu Raden Surapto. Ibuku yang sedari tadi masih terduduk pun dia langsung bertanya, "Ada apa, Pak?" "Siapa Raden Surapto, Bu?" "Dia adik dari Brotoseno, Pak." "Kenapa, Pak?" Bapak pun langsung menuju ke arah ibuku sembari memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Raden Angkora berencana untuk menumbalkan Raden Surapto. Lalu dia akan bekerja sama dengan pejabat itu untuk menumbalkan korban lainnya, yang bisa saja kita adalah korban selanjutnya, Bu. Ibu pun langsung memeluk bapakku sembari meneteskan air mata. "Pak, kapan kita keluar dari rumah ini? Kita harus menyelamatkan Ratu Ketek dulu. Aku yakin Ratu Ketek itu adalah Mbak Neneng. Bagaimana cara kita menyelamatkannya, Pak?" Bapak pun melepas pelukan ibu. Dia kemudian memikirkan caranya agar bisa keluar dari rumah ini sembari menyelamatkan Mbak Neneng. Kita ikuti cara Mas Krishna. Raden Surapto namanya.
Dia adalah adik dari Raden Brotoseno yang merupakan ayah dari Raden Angkoro. Bapakku belum mengetahui secara pasti siapa Raden Surapto itu. Namun ibu mengatakan jika beliau adalah orang yang sangat menolak keterkaitan antara dunia perpolitikan yang memasuki wilayah kekeratonan. Belum diketahui apa maksud yang diinginkan dari Raden Surapto. Namun dirinya tidak menginginkan adanya campur tangan antara pejabat dengan keluarganya hingga menjadikan seluruh aturan dan sistem kekeluargaan benar-benar dijadikan seperti boneka oleh para pejabat yang menganut paham dunia perpolitikan itu sendiri. Bapakku yang mengetahui percakapan antara kedua belah pihak yakni Raden Angkoro dan beberapa pejabat itu akhirnya bisa menyimpulkan satu persatu mengenai privasi yang memang disembunyikan oleh keluarga Brotoseno secara mendalam. Jika memang nantinya rencana itu berhasil, berarti semua rencana yang memang telah dipikirkan oleh Raden Angkoro benar-benar bisa berjalan dengan mulus. Satu hal yang masih bapakku pikirkan, mengapa tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno? Mengapa tidak berasal dari keluarga Ningrat saja? Padahal di keluarga Ningrat sendiri masih ada beberapa orang yang masih bisa dijadikan tumbal berikutnya. Jikalau Raden Angkoro mau, mungkin saja dirinya akan menumbalkan Mas Sugeng terlebih dahulu. Mengapa Mas Sugeng? Jika dipikirkan, peran Mas Sugeng di keluarga Ningrat tidak banyak. Dia hanya menjadi pengikut dari Mas Pangarep, sehingga jika Raden Angkoro mau, kemungkinan besar dia akan menumbalkan Mas Sugeng untuk dijadikan pengawal dari Rojo Ketek itu. Namun jika Raden Angkoro memang berkeinginan untuk mencari tumbal yang berasal dari keluarganya sendiri, berarti ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik. Yang pertama, Raden Angkoro tidak menginginkan adanya kecurigaan dari keluarga Ningrat untuk bisa menjalankan apa yang menjadi hak keinginan dan rencana terbesarnya. Yang kedua, diketahui Raden Surapto merupakan satu-satunya anggota keluarga dari keluarga Brotoseno yang tidak menyukai langkah dari Raden Angkoro. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang mengecam Raden Angkoro ketika memasukkan politik ke dalam kekeluargaan keraton. Alasan lainnya yang benar-benar kuat adalah mungkin saja Raden Angkoro memiliki sebuah rencana besar terkait mengapa dirinya menumbalkan Raden Surapto yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Jikalau benar apa yang dipikirkan Bapak, Raden Angkoro melakukan hal ini karena memang dalam pesugihan ini cukup mencari 2 tumbal pertama untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bisa dibilang kunci utama dalam melakukan pesugihan ini adalah dengan cara menumbalkan 2 orang untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bapakku yang menyadari hal ini langsung terkejut. Dia langsung mengatakan pada ibu terkait apa yang baru saja dipikirannya. Bu, di mana rumah Raden Surapto? Dia di sebuah pelinggihan yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini, Mas. Bu, ini benar-benar gawat. Maksud Bapak kenapa? Jika Raden Surapto ditumbalkan, maka kita semua akan terkena imbasnya, Bu. Ibuku masih belum paham terkait apa yang menjadi jalan pikiran dari Bapak. Dia sendiri masih ragu jika memang Raden Surapto yang akan dijadikan tumbal. Kunci dari rencana Raden Angkoro itu adalah ketika dia menyebutkan akan menumbalkan karyawannya. Jika dipikirkan, maka pesugihan ini berjalan tidak selektif lagi, Bu. Jelas Bapak. Maksud Bapak gimana? Ibu gak paham. Bapak mencoba untuk menenangkan. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman yang tercipta dari penyampaian yang buru-buru itu. Ibu tahu kan siapa korban pertama pesugihan yang dijalankan keluarga Ningrat ini? Tanya Bapak. Nyi Endang, ibuku sendiri. Bener, Bu. Dia akan dijadikan ratu oleh Rojo Ketek. Namun pada kenyataannya, ratu yang sebenarnya yang ada di rumah ini adalah Mbak Neneng. Nyi Endang hanya dijadikan tumbal untuk mengkultuskan Ratu Ketek itu sendiri, yaitu Mbak Neneng. Ibu mulai mengangguk paham. Dia mulai mengerti apa yang menjadi jalan pikiran dari Bapak terkait pesugihan ini. Raden Angkoro mengatakan, jika tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno, yaitu Raden Surapto. Jika memang apa yang ada di pikiranku ini benar, Raden Angkoro melakukan ini hanya untuk mengelabui keluarga Ningrat, Bu. Mengelabui?
keluarga Ningrat, Pak. Untuk apa? Agar kita semua dijadikan tumbal. Dek, hati ibuku langsung bergetar hebat melalui perkataan yang baru saja diucapkan oleh suaminya. Semuanya seperti terbuka lebar dan begitu jelas apa yang memang sedang direncanakan oleh Raden Angkoro. Ibuku mengingat sebuah perkataan yang memang dirinya sendiri didapatkan ketika Nyai Endang masih hidup. Nyai Endang sering berpesan pada ibu, jika ada salah satu dari keluarganya yang sangat mengerikan, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjalankan semua ambisinya, dan mereka berasal dari keluarga Brotoseno. Bapakku hanya diam ketika ibu mengatakan hal seperti itu. Dia pun sedang memikirkan banyak cara agar bisa menjalankan rencananya satu persatu. Adapun rencana yang akan dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan Raden Surapto. Yang kedua, mengeluarkan Mbak Neneng yang diketahui sebagai kunci dari rahasia pesugihan keluarga Ningrat ini. Dan yang ketiga, kabur dari rumah dan memutuskan untuk melakukan pati obor. Lantas apakah rencana bapak itu akan berhasil? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di bagian ketiga.